Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang gerak dasar atletik. Gerak dasar atletik ada 4 macam, yaitu berjalan. Nah, berjalan ini bisa jalan cepat, jalan lambat, ataupun berbagai macam gerakan yang menggunakan gerakan berjalan. Kemudian ada berlari. Berlari ini pun sama, ada lari cepat, lari jauh, lari maraton, lari sprint, dan lain-lain. Ada melompat. Melompat ini juga sama, ada lompat jauh, lompat indah, lompat tinggi, dan lain-lain dengan berbagai macam gerakan melompat. Dan juga melempar, ada lempar lembing, tolak peluru, dan berbagai macam olahraga lainnya yang menggunakan gerakan melempar. Jadi gerak dasar atletik ini diingat ada 4 macam, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Cuma ada 4. Kalau misalnya main bola itu bukan atletik, itu permainan bola besar. Pasti itu permainan bola kecil. Kalau atletik ini ada berjalan, lari, lompat, dan lempar. Yang pertama kita bahas adalah jalan. Latihan dasar berjalan. Latihan dasar jalan dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan yang diinginkan. Latihan jalan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut cara melakukan gerak dasar berjalan. Yang pertama, jalan ke depan. Ketika melakukan gerakan jalan ke depan, yaitu sama ketika kita berjalan biasa. Mula-mula posisi badan tegak, dada dibuka ke depan, maksudnya jangan membungkuk, kepala tegak, dan pandangan ke depan, baru berjalan ke depan. Yang selanjutnya, jalan ke samping. Cara melakukan gerakan berjalan ke samping yaitu sikap awal berdiri tegak, posisi kaki rapat. Ingat, kaki rapat. Pandangan diarahkan ke depan, jangan menunduk, jangan lihat ke kiri ke kanan. Langkahkan kaki kiri ke samping kiri. Nah, jadi ke samping, bukan ke depan dan ke belakang, harus ke samping. Kemudian lanjutkan dengan melangkahkan kaki kanan ke samping kanan hingga merapat. Maksudnya setelah kaki kiri ke samping kiri, kaki kanan ini ke kiri supaya mengikuti kaki kiri hingga merapat dengan kaki kanan dan kaki kiri. Langkahkan kembali kaki kiri ke samping kiri dan disusul kaki kanan. Dan begitu seterusnya sampai berjalan ke samping, ya seperti berjalan seperti kepiting. Begitu juga bila kita ingin berjalan ke samping kanan, begitu juga caranya. Selanjutnya, jalan cepat. Jalan cepat merupakan gerakan maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Maksudnya ketika kita berjalan, antara kaki itu tidak boleh terangkat. Bukan tidak boleh terangkat, maksudnya tidak boleh terangkat kedua-dua kaki. Bila kaki kanan menginjak tanah, kaki kiri boleh diangkat. Dan ketika kaki kiri diangkat, kaki kanan juga tidak boleh diangkat. Jadi salah satu kaki harus tetap berada di tanah. Jadi bedanya dengan lari, kalau lari itu posisi kedua kaki boleh tidak menginjak tanah. Kalau jalan cepat ini
kedua kaki atau salah satu kaki harus menginjak tanah. Gerakan jalan cepat seperti jalan biasa, tetapi tiap langkah dilakukan dengan cepat. Ingat, jalan cepat, bukan berlari. Setiap melangkah, kaki ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki ke belakang meninggalkan tanah. Selanjutnya, lari. Lari termasuk aktivitas fisik yang murah, menyenangkan. Lari merupakan cabang aktivitas atletik. Lari merupakan aktivitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Perbedaan jalan dan lari terletak pada saat melayang dan berjalan. Jadi lari ini kedua kaki boleh melayang, maksudnya tidak berada di tanah. Kedua kakinya boleh. Teknik dalam berlari. Teknik dalam berlari ini dapat kita lihat. Siku ditekuk dengan sudut 90 derajat. Ayunkan lengan ke depan. Nah, ini sudut 90 ini bengkok seperti ini. Kemudian yang B, usahakan kaki selebar dan secepat mungkin ketika berlari. Selebar mungkin dibuka dan secepat mungkin menggerakkannya. Kaki belakang harus mendorong kaki depan dengan cepat. Tekuk kaki dengan wajar agar mudah mengayunkan paha. Kaki belakang ini harus mendorong tubuh supaya ke depan dan tekuk dengan wajar. Maksudnya tekuk biasa saja, jangan terlalu ditekuk agar tidak cedera. Posisi badan rileks dan agak condong ke depan. Rileks, santai. Kepala segaris dengan punggung pandangan ke depan. Jangan menunduk, jangan toleh kiri kanan, nanti nabrak sesuatu atau apa. Pendaratan kaki ke tanah menggunakan ujung-ujung telapak kaki. Nah, ujung telapak kaki di sekitar jari-jari, jangan menggunakan tumit. Lari cepat jarak pendek atau sprint. Lari cepat jarak pendek adalah lari menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan 400 meter. Jarak pendek dilakukan dengan kecepatan maksimal mulai dari start hingga garis finish. Dari kecepatan awal sampai finish ini harus berlari secepat mungkin. Oleh karena itu diperlukan kecepatan dan penguasaan teknik lari. Sekarang teknik start dalam lari cepat. Teknik start yang akan kita gunakan adalah start jongkok. Teknik dalam start jongkok ini, start jongkok ini aba-abanya ada bersedia, siap, dan ya. Ketika bersedia ini posisi badan seperti ini ya. Kaki kanan ditekuk seperti ini, kaki kanan, dan kaki kiri lutut ini menyentuh tanah. Kedua tangan ini ujung jari itu di tanah. Pandangan ke depan, posisi pelari di belakang garis start. Kemudian jongkok menurunkan kedua tangan, jari-jari tangan diletakkan ke tanah tepat di belakang garis start. Kemudian ketika aba-aba siap, pandangan ke depan, pinggul diangkat sedikit ke depan, lebih tinggi dari bahu, kedua lutut diangkat. Nah, jadi kedua lutut ini sudah diangkat, tidak boleh menyentuh tanah, dan posisi tubuh pun siap akan berlari. Yang akan mendorong adalah nih kaki yang paling belakang atau kaki depan bisa. Ketika aba-aba ya, kaki kanan ditolakkan dengan kuat dan cepat. Ayun lengan ke depan sesuai dengan tungkai gerakan pinggang dan lutut diluruskan sepenuhnya pada gerak dorong berakhir. Nah, jadi pada saat aba-aba ya ini sudah mulai gerakan berlari, gerakan tubuh semaksimal mungkin dan secepat mungkin hingga mencapai garis finish. Teknik melakukan lari. Teknik
Saat melakukan lari cepat jarak pendek sama dengan gerakan lari yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang membedakan yaitu langkah atau gerakan lari harus selebar dan secepat mungkin agar menjadi pelari pertama yang sampai garis finish. Teknik mencapai finish. Jarak 20 meter terakhir sebelum garis finish merupakan perjuangan untuk mencapai kemenangan dalam perlombaan lari. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kecepatan langkah, jangan menengok lawan, melompat dan memperlambat langkah sebelum melewati finish. Jadi 20 meter terakhir ini biasanya para pelari ini akan berusaha meningkatkan kecepatannya untuk berusaha yang pertama mencapai garis finish. Teknik mencapai finish. Lari terus tanpa mengubah arah, lari lurus, jangan tengok kiri kanan, jangan menghiraukan lawan, memutar salah satu bahu ke depan. Ini kan bahu kanan ke depan, bahu kiri ke belakang. Jadi pada saat ingin melewati garisnya, bahu kanan ini ditarik dan bahu kiri ini tetap posisinya di belakang. Jadi seperti ini, posisi kedua tangan keduanya di belakang. Merebahkan badan ke depan, maksudnya agak condong ke depan agar tubuh kita yang mengenai pita untuk garis finish. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Saya salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.